Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Siklus Transfer Informasi, yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Aminatus Adana Sution, dan rekan saya Irawati, Widya Syahri, dan Muhammad Syafaruddin. Baiklah, saya akan membacakan materi A. Pengertian informasi. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Informasi telah digunakan untuk seluruh segi kehidupan manusia secara individual, kelompok, maupun organisasi. Pada tingkat individu, informasi digunakan untuk pengetahuan tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, maupun jenis produk atau jasa kegunaan. Informasi ditentukan oleh tujuan pengguna, ketelitian pengolahan data, ruang dan waktu, serta bentuk dan keadaan semantik. Kata informasi dapat diartikan berita yang mengandung maksud tertentu. Manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang selalu ingin dibagikan kepada orang lain. Pengalaman atau pengetahuan yang dikomunikasikan kepada orang lain tersebut merupakan pesan atau informasi. Menurut adanya kehadiran pihak lain, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicate, yang bermakna berbagi atau menyampaikan berita, pesan, informasi, dan perasaan kepada orang lain. Secara etimologi, kata informasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu information, mengambil istilah dari bahasa Latin, yaitu informationem, yang berarti konsep, ide, atau garis besar. Berikut merupakan pengertian informasi menurut para ahli. A. Menurut Robert G. Merdick, informasi adalah data yang telah diambil kembali, diolah, atau sebaliknya digunakan untuk tujuan kesimpulan, argumen, atau dasar peramalan atau pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Achar Susanto, informasi merupakan salah satu jenis sumber data yang paling utama yang dimiliki oleh suatu organisasi ataupun jenis organisasi tersebut. Dari beberapa pengertian informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah proses. Nama saya Irawati, NIM saya 0601203099. Klasifikasi informasi menurut sumbernya. Informasi primer adalah informasi yang merupakan karya sendiri. Pengertian mengenai teori baru, contohnya, apabila ada seseorang peneliti, dia meneliti sesuatu tentang hal-hal yang belum pernah ditemukan atau diteliti orang lain. Berikut merupakan beberapa contoh informasi primer, yaitu laporan penelitian, disertai paten, teori yang belum pernah dicetuskan oleh seseorang, hasil penemuan, dan majalah lokakarya. Informasi sekunder. Informasi sekunder adalah informasi mengenai dokumen primer, yaitu susunan-susunan informasi yang mengacu pada sumber informasi primer karena isinya merupakan deskripsi dan informasi. Contoh informasi sekunder yaitu bibliografi, majalah indeks, buku-buku referensi, jurnal, katalog, dan majalah abstrak. Informasi tersier. Informasi tersier adalah sumber informasi yang mengumpulkan dan memindahkan informasi yang semula ada pada informasi sekunder atau informasi primer untuk memudahkan para pengguna atau pembaca untuk mencari sesuatu informasi yang mereka butuhkan. Contoh informasi tersier adalah buku ajar, direktori, daftar laporan penelitian, daftar perpustakaan, dan sumber informasi.
bibliografi dari bibliografi, dan panduan literatur. Nama saya Aminatus Saadana Sution dengan NIM 0601202046. C. Konsep siklus transfer informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, lebih berarti, dan lebih bermanfaat bagi penggunanya. Sebelum menjadi data yang lebih berkualitas, data diolah melalui salah satu cara untuk menghasilkan informasi. Cara yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut siklus pengolahan data atau siklus transfer informasi. Siklus transfer informasi adalah gambaran secara keseluruhan mengenai proses terhadap pengolahan data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Data merupakan bentuk mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan informasi yang dapat diterima dengan mudah oleh pengguna atau pembaca. Berikut ini merupakan diagram siklus transfer informasi. Masyarakat sebagai pengguna merupakan kelompok yang menjadi pemakai informasi. Masyarakat sebagai pengguna ada yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Ada juga yang melakukan berbagai kegiatan lain yang bersifat praktis yang dalam diagram disebut kegiatan aplikasi. Dari kegiatan aplikasi tersebut akan dilakukan sebuah penulisan naskah. Kemudian, naskah akan diterbitkan menjadi dokumen primer. Setelah diterbitkan, dokumen tersebut dilakukan penyebaran pertama. Pada penyebaran pertama, ada yang langsung dibaca dan diserap atau analisis oleh pemakai, dan ada juga yang melalui proses pengadaan yang dilakukan oleh pusat informasi, misalnya perpustakaan. Selanjutnya dokumen tersebut akan diorganisasikan dan dilakukan pengawasan oleh pusat informasi. Informasi primer menjadi dokumen sekunder. Jika dilakukan penyebaran, maka dokumen akan langsung dapat dibaca dan diserap. Setelah pengguna membaca dan menyerap apa yang ada dalam dokumen tersebut, pembaca akan memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam tugas penelitian dan pengembangan kegiatan aplikasi. Kegiatan ini menghasilkan informasi baru yang direkam dan diterbitkan. Rekaman ini pun disebarluaskan lewat komponen-komponen siklus transfer ini sehingga proses ini dilakukan secara berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Syari dengan NIM 0601202032. Saya akan membacakan materi tentang peran perpustakaan dalam siklus transfer informasi. Dalam siklus transfer informasi, perpustakaan memiliki peran penting untuk menyajikan dan mendistribusikan berbagai macam informasi terbaru dari penerbit kepada pemustaka. Peran penting perpustakaan adalah dalam hal mengindeks dan mengabstrak bibliografi nasional penerbit. Perpustakaan juga bertanggung jawab dalam hal publikasi dan distribusi informasi secara langsung kepada pemustaka. Dalam siklus transfer informasi, biasanya terjadi timbal balik dari para penerbit kepada perpustakaan, baik secara formal maupun informal. Jadi kesimpulan peranan perpustakaan dalam siklus transfer informasi adalah: 1. Sebagai pengelola sumber informasi primer yang diterbitkan. 2. Sebagai pengelola informasi sekunder. 3. Sebagai pembuat dan pengelola informasi sekunder. 4. Sebagai penghubung kepada user atau masyarakat.